Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu, pastinya saya selalu doakan. Kembali lagi kita akan membahas perjuangan dari International Master Iren Karisma Sukandar di babak ke-9 turnamen Gibraltar International Chess Festival The Battle of Sexes. Di babak ke-9, Mbak Iren bertemu dengan pecatur dari Hongaria, Czonka Balázs. Mbak Iren pegang buah putih, Czonka Balázs pegang buah hitam. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Ruy Lopez dipilih oleh pecatur andalan Indonesia ini. Kemudian Czonka menjawab dengan A6, gajah A4, kuda F6, rokade, gajah E7, benteng E1. Hitam menjawab dengan B5 sesuai dengan teori, gajah B3, rokade. Iren membuka dengan H3, gajah B7, dan A4 teman-teman. Kemudian kuda A5 dimainkan oleh hitam. Kalau teman-teman lihat di sini close variation ya. Cuman bisa juga kita melihatnya sebagai anti marsal teman-teman. Setelah kuda A5, coba makan gajah terang milik putih. Iren menjawab dengan gajah A2. Jelas bahwa kekuatan dari permainan Ruy Lopez bagi pemegang buah putih adalah gajah terangnya. So Iren menyimpan itu, memberikan pion gratis, tapi akan kembali juga sebenarnya memberikan pion gratis di petak A4. Hitam memilih mengambil pion E4, kemudian putih D3, kuda F6, kuda makan pion E5, dan C5 teman-teman. Kuda D2, D6, kuda kembali ke F3, benteng E8, Iren manuver dengan kuda F1. Nah, manuver kuda ke petak D2 kemudian petak F1 dan kemudian ke petak G3 ini adalah ciri khas dalam permainan Ruy Lopez teman-teman. Jadi kalau teman-teman bermain dengan Ruy Lopez memegang buah putih bisa melakukan manuver kuda seperti ini untuk membuka serangan. Hitam kembali kuda C6, kuda G3, menteri D7 dan C3. Menyiapkan gajah ke petak B1 teman-teman. H6, gajah F4, gajah F8, putih menteri D2, benteng makan E1, benteng makan E1, benteng E8. Nah kalau teman-teman yang lagi nonton mungkin gemes ya, kenapa hitam gak berani makan pion di A4. Karena bagi putih itu bukan suatu kerugian yang besar teman-teman. Makanya di sini bagi hitam juga memakan pion A4 juga belum ada untungnya. Dia melakukan benteng E8, benteng makan benteng, kuda makan benteng, pion A makan B5, pion A makan B5, dan D4. Hitam menjawab taktis dengan C4, melumpuhkan kekuatan dari gajah terang di petak A2, Iren manuver gajah B1. Kuda E7, menjawab persiapan dari putih dengan menteri C2 dan coba manuver dengan kuda D5, Iren melakukan manuver kuda H2. Nah, kuda H2 ke petak kuda G4 ini juga sering kita lihat dalam permainan Elite Grandmaster ketika bermain dengan Ruy Lopez. Ini juga ciri khas manuver kuda-kuda dalam permainan Ruy Lopez bagi pemegang buah putih, teman-teman. Kuda F6, F3, kuda ED5, kuda G4. Nah, seperti ini manuver kudanya. Kuda makan kuda G4, pion H makan G4, kuda makan gajah, menteri makan kuda, dan G6. Mencegah perwira putih untuk loncat ke petak F5, Iren raja F2. Mempersiapkan permainan berlanjut ke endgame. Czonka menjawab dengan D5, mengaktifkan gajah gelap di petak F8, kuda F1 Iren, menteri D6 dipilih oleh Czonka. Iren langsung menyambut dengan menteri makan menteri, gajah makan menteri, kuda E3. Nah, sampai langkah ke-33 ini, teman-teman mungkin mengira pertandingan akan berlanjut dengan hasil draw. Hitam menjawab dengan raja F8, G3, raja E7, kuda C2, raja D7, Iren F4. Nah, Iren jika ingin memaksimalkan hasil dengan remis, di sini engine Stockfish menyarankan untuk kudanya ke petak B4, teman-teman. Menutup segala kemungkinan untuk hitam mendobrak dengan pion B5, B4. Nah, bisa juga di sini
Iren menjawab dengan kuda E3, kemudian gajahnya ke petak C2. Menunggu hitam terus memajukan pionnya dan didiemin aja sampai pion B3, nanti gajah D1. Ya, tapi jelas suasana pertandingan berbeda dengan suasana ketika kita menonton, teman-teman. Iren menjawab dengan F4, raja C6, gajah A2. Nah, inilah letak kesalahan yang merubah permainan, teman-teman. Karena pecatur Hongaria jadi punya kesempatan dengan menjalankan B5, B4. Ya, Iren menjawab dengan pion C makan B4, raja B5. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana kalau misalkan pionnya didiemin aja, Iren menjalankan kuda E3, apa yang akan terjadi? Mungkin hitam akan terus memaksimalkan peluang yang ada di jalur A ini. Rajanya akan traveling sampai ke petak A4, menembus A3, B2, dan mengancam pion C3, teman-teman. Ya, Iren kemudian memilih pion C makan B4, raja B5, gajah B1, raja manuver ke A4, tidak buru-buru mengambil pion di petak B4, kuda E3, raja B3. Cerdik sekali pemain Hongaria ini karena dia mengambil pion yang di petak B2 untuk meloloskan pion promosi di jalur C-nya ini. B5, raja B2, Iren gajah E4 melakukan trik. Hitam memiliki jawaban dengan raja C3, teman-teman. Kalau dimakan, Iren jadi punya kesempatan dengan memakan pion C4 mendapatkan gajah gelap. Ya, Cesonka menjawab raja C3, Iren gajah F3, raja D4, raja E2, raja C5, putih raja D2, gajah E7, raja C2, gajah F6. Hitam melakukan manuver-manuver untuk bisa meloloskan pion D5-nya dari ancaman kuda E3 dan gajah F3, yaitu dengan gajah D4. G5, HG5, kuda G4, gajah E7, pion F G5, gajah G5, kuda E5, hitam raja B5. Kuda F7, gajah E7, kuda E5, G5, gajah G2, raja C5, kuda D7, raja D4, kuda B6, gajah C6, gajah H3, gajah D6. Iren menyerah, teman-teman. Ya, karena dengan selisih 2 pion yang dimiliki oleh hitam, jelas ini akan membuat hitam menang dalam pertandingan ini, teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat momen kuncinya adalah pada langkah ke 37 ini. Ya, Iren bisa melakukan pilihan ya. Tidak menunggu hitam dengan B5, B4, tapi langsung menutup dengan kuda B4, teman-teman. Ya, itulah yang terjadi dalam pertandingan babak ke-9 The Battle of Sexes Gibraltar International Chess Festival. Gimana menurut teman-teman? Dukung terus percaturan Indonesia dan direncanakan Gibraltar akan berlangsung sampai dengan babak ke-10. Dukung terus Catur Indonesia, dukung terus RL Chess. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka boleh juga dislike. Catur Yes, Indonesia Jaya.